saat ini kita berusuk di perkebunan ya. Jadi penuh dengan buah-buahan dan semak belukar. Namun siapa sangka di pedalaman hutan ini ada semacam tinggalan yang sangat monumental. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi teman-teman, menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, bahwasanya di sini itu ada semacam legenda yang sudah membumi dan familiar di tengah-tengah masyarakat ini tentang kisah seorang petani yang datang dari sawahnya dengan kelelahan, namun istrinya masih berdandan, tidak disediakan makanan, minuman gitu ya, padahal sangat lapar dan dahaga. Sehingga kemudian petani tersebut marah. Ternyata yang didapati istrinya hanya berdandan di depan cermin saja. Cerminnya dilempar menjadi watu koco ya bahasa Jawanya, atau batu cermin seperti cermin raksasa milik Mak Lampir. Nah itu kemudian istrinya tersungkur menjadi reco wedok atau arca perempuan, dan suaminya menyesali segala perbuatan duduk bertapa sehingga menjadi orang pertapa yang bertapa sampai membatu. Dan ini adalah cerita yang sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Namun di balik ini bagaimana kemudian hubungannya dengan peradaban kuno? Mari kita telusuri bersama-sama. Nah ini. Jadi di lokasi ini meskipun banyak sekali semak-semak belukar gitu ya, penuh dengan pohon buah-buahan. Ada durian, ada mangga, ada pisang gitu ya. Ada randu atau kapuk ya. Nah ini salah satu Ksatria Singosari 12, namanya juga banyak kapuk ya. Selain kemudian Arya Wiraraja, Nambi, Sora, Ronggolawe, Diawijaya dan teman-temannya ya, termasuk Kebu Anabrang gitu ya. Coba kita telusuri bersama-sama. Nah di lokasi ini ternyata memang banyak sekali kemudian tinggalan-tinggalan monumental, baik itu megalitik maupun peradaban kuno. Itu coba lihat teman-teman. Nah di sana itu banyak sekali batu-batu raksasa ya teman-teman. Nah di sana itu banyak sekali menjulang tinggi, bahkan ada yang seperti kapal, ada seperti menhir, dolmen, sarkofagus ya, banyak sekali. Kemungkinan dahulunya ini semacam bengkel arca atau kemudian semacam juga jejak-jejak peradaban kabuyutan gitu ya. Namun ternyata peninggalannya sangat beragam. Ada yang bersifat Buddha, ada yang bersifat Hindu, ada yang bersifat kabuyutan, karesian, kapitayan, yang artinya dalam satu gunung itu seperti akademi dengan berbagai macam aliran yang banyak dan hidup berdampingan. Benar saja kata Empu Tantula dalam kitabnya Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwan. Jadi luar biasa sekali. Aduh, banyak sekali bonggol kayu. Ya hati-hati ya, hati-hati. Jadi kita masih sempat di sore hari ini menyempatkan diri untuk menelusuri itu teman-teman. Nah itu teman-teman, ini di tempatnya belukar ini rahayu ya, rahayu di tempat belukar ini ya, ini sambil kemudian hujan salju atau hujan kapuk ini teman-teman ya, seperti salju. Ternyata di sini ada peradaban yang rahayu. Jadi teman-teman di lokasi ini kita akan mendapati sebuah batu yang sangat monumental. Inilah yang dianggap sebagai batu kaca atau batu cermin ya, seperti cermin raksasa milik Mak Lampir. Namun siapa sangka ini adalah yoni raksasa yang merupakan lambang dari Parwati yang biasanya berpasangan dengan lingga. Tentunya yoni seperti ini lingganya sangat besar sekali. Masyarakat mengenalnya sebagai watu dandang yang konon katanya sudah dipindahkan ke Museum Pim Trowulan. Pasangan lingga yoni ini dipuja sebagai lambang Dewa Siwa gitu ya, yang artinya ini adalah unsur-unsur peradaban kuno Hindu Buddha pada masa kerajaan, terutama pada kerajaan Singosari atau pada masa kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur ini ya. Yoni juga selain sebagai lambang Dewa Siwa dipuja sebagai lambang kesuburan, termasuk sebagai kemudian lambang kekuatan dan kekuasaan ya dari seorang raja. Jadi kita dekatkan jika kamera didekat gitu ya. Jadi ukuran yoni ini kemungkinan ya ukurannya sekitar 2 kali 2 meter, dan kotak bagian dalam ini adalah untuk menancapkan lingga sekitar 1,5 meter gitu ya. Dan ini kemungkinan bagian cerat yoni atau lambang vagina tersebut untuk mengalirkan air suci atau susu atau madu dalam sebuah ritual pemujaan. Sehingga kemudian ini adalah bagian dari simbol-simbol magis dan sakral pada masa lalu. Diduga kemudian dengan adanya bukti-bukti artefaktual reco lanang, reco wedok, yoni, watu dandang
yang di sini kemudian banyak sekali simbol-simbol kuno yang ternyata dalam satu gunung tidak hanya kemudian ikonografi Buddha saja, melainkan juga Hindu, kabuyutan ya, ada batu-batu raksasa yang kemudian jejak menhir. Inilah kemudian falsafah yang luar biasa sekali dalam sebuah masyarakat yang pluralis yang dijaga pada masa peradaban kuno dalam sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang tentunya Bhinneka Tunggal Ika ini pada masa kuno itu sangat berjaya, sangat berjasa ya, karena di beberapa belahan dunia yang lain itu dunia dirundung perang saudara, perang antar golongan, perang antar etnik, perang antar agama ya, tapi di Majapahit semuanya hidup rukun dalam satu persatuan ya. Ini sesuatu yang sangat dibanggakan pada masa lalu, sehingga kemudian tinggalan yang sangat monumental ini selain kemudian sebagai tinggalan bisu 1000 bahasa, tentunya akan terus dikaji oleh para sejarawan untuk mengungkap pola-pola kesejarahannya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, persatuan, motivasi, inspirasi, semangat, serta kemudian kedudukan dan peradaban yang besar di masa lalu yang setara dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Ini sebuah jati diri dan kepercayaan akan generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Semoga bermanfaat.